kasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Dan kita bersyukur jikalau hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Markus Setiawan dari Mataram. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Markus Setiawan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu. Urapi setiap kami semua yang mendengar, biar kiranya semua kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah Talitaku Malang. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Markus Setiawan, Gembala Sidang GSJA Efata Ken, Senggigi, Lombok. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ari Santoso dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita terus mau dekat dengan Tuhan, mau mencari kehendak Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Pelajaran Hidup dari Gua Adulam. Mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kisah yang ada di dalam Alkitab adalah merupakan cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kalau kita melihat kisah Raja Daud di Gua Adulam adalah sepenggal dari kisah hidup Daud, dan Gua Adulam adalah salah satu tempat pemberhentiannya ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gua Adulam berbicara tentang suatu tempat yang sangat gelap. Gua Adulam berbicara tentang suatu tempat yang sangat tidak nyaman. Gua Adulam berbicara tentang suatu tempat yang semua orang tidak menginginkannya sebenarnya. Tetapi Daud terpaksa ada di Gua Adulam karena dia ingin menghindari, melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Gua Adulam berbicara tentang ketakutan. Gua Adulam berbicara tentang tekanan. Gua Adulam berbicara tentang kekhawatiran, kecemasan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita juga seperti berada di sebuah gua, ya, yang begitu gelap, lembab, tidak nyaman, ya. Tidak ada jalan keluar lain kecuali satu pintu keluar itu saja. Kadangkala kita juga merasakan bagaimana di dalam gua itu ada banyak tekanan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana kisah Daud ketika dia ada di Gua Adulam. Apa yang dia dapatkan di sana.
apa yang dia terima di sana. Tetapi yang pasti bahwa kisah Gua Adulam memberitahukan kepada kita bahwa hidup di jalannya Tuhan akan selalu mendapat pertolongan. Amin Bapak Ibu. Hidup di jalannya Tuhan pasti ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir dan takut. Kalau saat ini mungkin kita seperti berada di Gua Adulam, menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan dengan pandemi Corona 19 ini. Tetapi percayalah bahwa pagi hari ini bukan satu kebetulan apabila kita belajar dari kehidupan Daud ketika dia ada di Gua Adulam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang raja besar yang bernama Daud ini berada di titik nadir, di mana dia begitu menghadapi kesulitan yang begitu luar biasa. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ini adalah tempat pemberhentian yang kesekian kali Bapak Ibu. Ada tempat-tempat yang lain. Bahkan ada satu kejadian di mana ketika Daud bertemu dengan Imam Ahimelek dan akhirnya kurang lebih 80 orang nabi akhirnya harus dimusnahkan dan dibunuh oleh Saul, ya, pakai tangan raja lain. Ada banyak hal yang sangat-sangat menyakitkan hati Daud. Ada banyak hal yang sangat membuat Daud sangat ketakutan dan keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, tak berdaya Bapak Ibu, ya. Gua Adulam adalah tempat pemberhentian atau tempat persembunyian Daud untuk menyelamatkan diri dari kejaran Saul, ya. Di dalam bahasa asli Adulam berarti tempat pengungsian. Sekarang Bapak Ibu kita mau belajar apa yang dialami oleh Daud di dalam sana. Apa yang menjadi pelajaran hidup bagi Daud ketika dia ada di Gua Adulam. Pelajaran hidup di Gua Adulam membukakan mata kita untuk menyadari bahwa realita kehidupan kita dan serta bagaimana kita menanggapi realita kehidupan itu. Di dalam Gua Adulam Bapak Ibu, Daud mengalami dua realita kehidupan. Dan dua realita kehidupan itu secara pribadi menurut saya sangat berat. Apalagi Daud yang mengalaminya. Dua realita kehidupan itu pasti pernah juga Bapak Ibu dan kita semua alami. Dan bahkan 2 bulan ini kita sedang mengalami realita kehidupan bagaimana kita seperti ada di dalam gua. Gelap, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini. Mencemaskan karena kita tidak tahu kapan berakhirnya. Mengkhawatirkan karena kebutuhan demi kebutuhan semakin lama semakin banyak. Dengan berkurangnya pendapatan kita, berkurangnya salary kita mungkin, atau mungkin bahkan ada yang dirumahkan. Ya, begitu memberatkan, begitu luar biasa keadaan ini. Mungkin Gua Adulam mungkin keadaan pandemi COVID-19 ini seperti Gua Adulam karena mungkin ada banyak tekanan-tekanan. Ya. Semua kebutuhan harus kita penuhi dengan keadaan keuangan dan ekonomi yang minim. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang harus tetap membayar uang sekolah anak-anak. Bapak Ibu tetap harus membayar mungkin cicilan-cicilan yang Bapak Ibu sudah ambil. Kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita seperti ada di Gua Adulam. Nah, realita ini Bapak Ibu terjadi atas kehidupan kita hari-hari ini. Realita yang terjadi di Gua Adulam yang pertama adalah ketakutan dan kekhawatiran. Daud mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Di dalam ayat 1a pasal 22, 1 Samuel mengatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ada rasa takut, ada tekanan, ada kekhawatiran dan kecemasan. Meskipun
Kenyataannya Daud adalah seorang raja yang sudah diurapi Allah. Raja Israel yang diurapi oleh Allah melalui tangan Samuel. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, bahwa Daud adalah manusia biasa. Dia juga memiliki rasa takut. Dia memiliki rasa khawatir. Dia mengalami ketakutan ketika tahu bahwa dia sedang dicari oleh Raja Saul dan tentara-tentaranya untuk dibunuh. Karena iri hati dan dengki daripada Raja Saul. Daud sadar bahwa kekuatannya tidak seberapa dibandingkan Saul dan pasukannya. Apalagi ketika Daud ada di Gua Adulam, saudara-saudaranya datang, orang-orang yang sakit hati datang, orang-orang yang dikejar-kejar oleh tukang piutang datang. Ada orang-orang pesakitan yang datang kepada Daud. Mereka juga punya masalah yang sama dengan Daud dan mereka ingin supaya Daud juga bisa membantu menyelesaikannya. Ini adalah keadaan yang sangat sulit, Bapak Ibu. Keadaan yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun kita seorang yang takut akan Tuhan, mungkin kita memiliki ibadah yang taat, mungkin kita memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, tetapi tidak dapat disangkali bahwa seringkali kita mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Seperti pandemi Corona-19 yang kita alami saat ini. Sudah 2 bulan, ya. Kemarin hari Sabtu 2 bulan tepatnya kita mengalami pandemi ini. Anak-anak tidak bersekolah lagi sejak 2 bulan yang lalu. Semuanya dilakukan di rumah. Semuanya mengalami penurunan. Bahkan saya sempat berbicara dengan salah satu teman pengusaha saya di Kota Mataram. Saya tanyakan bagaimana keadaan bisnismu. Dia tidak mengatakan turun, Bapak Ibu, tapi dia mengatakan terjun bebas. Artinya apa? Artinya bahwa semuanya sedang dalam keadaan sulit. Ya. Faktor-faktor yang menimbulkan ketakutan pada manusia, ya. Di samping mungkin pandemi ini, sakit yang parah, mungkin ada yang ditinggal suami atau istrinya kembali ke surga, kehilangan pekerjaan yang mungkin hari-hari ini dialami oleh beberapa anak-anak Tuhan, beberapa dari antara kita, bisnis yang mulai menurun yang mungkin kita juga alami, dan banyak lain lagi. Realita kehidupan ini harus kita jalani dan hadapi. Realita Gua Adulam yang saat ini sedang terjadi atas kehidupan kita harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Realita ini ada dan nyata atas kehidupan kita. Kemudian realita yang kedua yang dialami oleh Daud adalah penderitaan, Bapak Ibu. Daud mengalami keadaan yang sangat pahit. Daud mengalami keadaan di mana dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Seorang raja yang seharusnya duduk di tahta, tidur di tempat yang nyaman, hidup bersama dengan istri dan anak-anak di dalam keceriaan dan sukacita. Banyak pelayan-pelayan yang melayani dia, tetapi realita yang dia alami berbanding terbalik. Seorang raja yang harus tidur nyaman, ya. Seorang raja yang harusnya hidup penuh dengan sukacita dan keceriaan, dia harus tinggalkan semua ini. Kenapa? Karena dia harus tinggal di Gua Adulam yang lembab, yang gelap, yang kotor, dan mungkin berbahaya. Ada banyak binatang buas di sana. Tetapi itu harus dialami oleh Daud karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami realita yang kedua ini, ya, penderitaan. Menderita dan kehilangan hak yang seharusnya kita nikmati. Mulai berpikir untuk menutupi segala biaya-biaya yang sama dengan keadaan pendapatan yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan izinkan penderitaan ini terjadi. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa masuk kepada tujuannya Tuhan. Penderitaan Tuhan izinkan bukan tanpa tujuan.
Tuhan izinkan penderitaan datang dalam hidup kita, supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Seperti Daud, dia mengalami realita yang kedua, penderitaan ini. Dan akhirnya apa? Dia hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Dia tidak bergantung kepada teman, dia tidak bergantung kepada keluarga, dia tidak bergantung kepada hal-hal yang lain di dunia ini selain kepada Tuhan. Apa buktinya Bapak Ibu? Mari bersama-sama kita membuka di dalam Mazmur pasal 142. Ini adalah nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di gua, di dalam gua Adulam. Ayat yang kedua kita mulai baca. Perhatikan Bapak Ibu, 8 ayat di dalam satu pasal Mazmur pasal 142. Itu adalah isi hati Daud ketika dia ada di gua Adulam. Bahkan di situ dikatakan bahwa keluarkan aku dari dalam penjara. Artinya bahwa gua Adulam seperti penjara buat Daud. Tidak bisa bebas, tidak bisa bergerak, tidak ada jalan keluar bagi hidupnya. Tetapi satu hal yang dia katakan, bahwa engkaulah tempat perlindunganku, kata Daud. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku sebab mereka terlalu kuat bagiku. Ini adalah sebuah nyanyian, sebuah ungkapan isi hati Daud yang begitu luar biasa atas hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud melihat sesuatu melampaui mata jasmaninya. Daud melihat keadaan yang menakutkan dan yang membuat dia menderita di dalam gua Adulam. Tetapi dia melihat dengan imannya bahwa ada Tuhan yang selalu dapat diandalkan. Tuhan adalah Allah yang patut kita andalkan. Dan biarlah kita menaruh harapan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Gua Adulam membuat segala sesuatu yang diandalkan oleh Daud hilang. Gua Adulam membuat segala sesuatu yang diharapkan oleh Daud lenyap. Gua Adulam membuat segala cita-cita Daud seperti terpendam. Tetapi ketika dia melihat Tuhan melalui imannya, maka segala yang ia butuhkan dia temukan. Bahkan dia temukan di dalam gua itu. Saya percaya Bapak Ibu akan menemukan hadirat Tuhan. Bapak Ibu akan menemukan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu akan menemukan kemurahan Tuhan. Bahkan ketika pandemi COVID-19 ini terjadi. Kalau Bapak Ibu mengikuti renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Merlin kemarin, hari Jumat, bagaimana beliau menyampaikan bahwa justru ketika ada pandemi COVID-19 ini, kita mulai berpikir untuk orang lain. Kita mulai berpikir untuk bagaimana membantu yang lain. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tuhan mau kita memberi dari kekurangan kita. Kita mau membantu orang-orang lain yang mengalami COVID-19 sama dengan kita yang juga mengalami COVID-19. Keadaan kita, bisnis kita sulit, tetapi kita dituntut untuk kita melihat orang-orang lain yang menderita. Mungkin kita juga menderita, tetapi ada banyak orang yang lain yang lebih menderita. Dan bagaimana sikap kita? Mari sing-singkan lengan bajumu. Mari mulai kau hitung-hitung. Pasti ada kelebihan di dalam berkat-berkat Tuhan atas hidupmu. Dan jangan lupa sisihkan itu. Mulai membantu orang-orang lain. Mulai dari jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mungkin memerlukan bantuan dan pertolongan. Janganlah ketakutan dan penderitaan di tengah pandemi COVID-19 seperti di dalam gua Adulam ini membuat kita tidak berbuat apa-apa, membuat akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Daud melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia menampung orang-orang yang sakit hati, dia menampung orang-orang yang menderita, dia menampung orang-orang yang hidupnya juga sulit di tengah keadaan Daud yang juga sulit. Dan akhirnya Tuhan dipermuliakan atas kehidupan Daud. Bapak Ibu, ada dua pelajaran hidup di gua Adulam yang dialami oleh Daud. Yang pertama, bahwa Daud tetap memiliki
jati diri yang benar. Ayat 1 dan ayat 2 menyatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ya. Dua ayat ini mencatat meskipun Daud adalah seorang pelarian, meskipun Daud mengalami realita kesulitan, kesukaran dan penderitaan, tetapi dia memiliki jati dirinya. Dia mengingat jati dirinya bahwa dia adalah seorang raja. Jati dirinya sebagai seorang raja tidak pudar. Dia menjadi pemimpin bagi orang-orang yang sangat menderita hari-hari itu. Tidak hanya keluarganya, keluarga besarnya dipimpin, tetapi ada banyak orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang menderita, orang-orang yang hidupnya sangat sulit, yang Daud pimpin, dan mereka mau menjadi pengikut Daud. Sebagai seorang raja, Daud tahu jati dirinya bahwa dia adalah seorang pemimpin. Dia berusaha memperlengkapi 400 orang yang tadinya penuh keterbatasan. 400 orang yang tadinya terkungkung di dalam penderitaan, Bapak Ibu. Daud membawa kehidupan 400 orang itu menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Daripada 400 orang ini fokus dengan penderitaan, maka Daud memimpin mereka untuk mereka maju, untuk mereka mengambil lagi apa yang menjadi hak mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apakah jati diri itu? Jati diri adalah siapa diri kita sesungguhnya menurut Tuhan. Jati diri adalah siapa diri kita sesungguhnya menurut Tuhan yang sudah menciptakan kita. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 tegas mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah bangsa yang kudus kepunyaan Allah sendiri. Ini menegaskan bahwa jati diri kita tidak main-main di hadapan Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa kita adalah bangsa atau umat pilihan Tuhan. Kita adalah the royal priesthood. Kita adalah imamat yang rajani. Kita bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di tengah keadaan yang sulit seperti saat ini, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita. Engkau adalah imamat yang rajani. Engkau adalah bangsa yang kudus. Engkau adalah umat pilihan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan tidak akan pernah biarkan orang-orang yang menjadi umat pilihannya, yang menjadi imamat rajani, yang menjadi bangsa yang kudus di hadapan Tuhan, ditinggalkannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan lupakan jati dirimu, bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh diperhatikan oleh Tuhan. Jati diri kita sesungguhnya menurut Tuhan yang menciptakan kita adalah Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu
berarti menjamah biji matanya. Bapak Ibu, luar biasa. Kita sebagai ciptaan Tuhan tidak hanya menjadi umat pilihan Tuhan, bukan hanya menjadi imamat yang rajin, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, tetapi kita adalah biji mata Tuhan. Apple of His eye. Kita adalah biji matanya Tuhan. Siapakah di antara Bapak Ibu yang membiarkan ketika debu masuk ke biji matamu? Pasti secara refleks manusiawi kita akan segera berusaha untuk menghilangkan debu itu. Meskipun kecil, masuk ke mata itu seperti sesuatu yang besar. Seperti itulah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah izinkan iblis menjatuhkan hidupmu. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan masalah-masalah yang sedang terjadi membuat engkau terpuruk dan jatuh. Ingat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan Tuhan itu Allah yang setia. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu dan memberikan jalan keluar bagi engkau. Ini bukti bahwa engkau adalah biji mata Tuhan. Katakan amin. Engkau akan dipelihara Tuhan seperti biji matanya. Engkau tidak akan pernah ditinggalkannya. Perlindungan dan penyertaannya akan selalu nyata atas engkau. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan memahami betul jati diri kita di mata Tuhan, Bapak Ibu. Hiduplah dengan jati diri tersebut. Hiduplah dengan jati diri bahwa engkau adalah umat pilihan Allah. Engkau adalah imamat yang rajani. Engkau adalah bangsa yang kudus. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Jangan biarkan iblis merusaknya. Jangan biarkan masalah-masalah dan persoalan menghancurkannya. Roma mengatakan bahwa engkau adalah umat yang lebih daripada pemenang. Ya. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Karena kita adalah anak-anak tebusannya. Kita adalah anak-anak pilihannya. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, pelajaran apa yang didapat oleh Daud ketika dia ada di Gua Adulam yang boleh kita pelajari? Di samping dia sadar akan jati dirinya adalah sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua adalah menantikan kehendak Tuhan. Pasal 22 dari 1 Samuel ayat yang ketiga sampai keempat mengatakan seperti ini. Dari sana Daud pergi ke Mizpah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Menantikan kehendak Tuhan. Sejak pertama kali Tuhan mengurapi Daud menjadi seorang raja melalui Imam Samuel, dia kenal betul Bapak Ibu. Tuhan kenal betul bagaimana pribadi Daud. Dan yakin betul bahwa Daud akan selalu berpaut kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan Daud. Dan Tuhan tahu seperti apa Daud itu. Di dalam 1 Samuel pasal 23 sebagai contoh Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan sangat tahu dan kenal pribadi Daud. 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 dan ke-2. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Perhatikan Bapak Ibu. Ini satu di antara banyak kejadian di mana Daud mencari kehendak Tuhan dan Tuhan yang menghendaki itu, Tuhan yang menolong dan menyertai sehingga selalu di dalam peperangan Daud mengalami kemenangan. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam 1 Samuel pasal 21, bagaimana seorang raja kota Gad yang bernama Akis sendiri mengakui bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dia mendengar itu, seluruh raja-raja
Di sekitar Israel waktu itu mendengar bagaimana Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa Tuhan mengerti, Tuhan tahu pribadi seperti apa Daud itu. Dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Kubu gunung dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi, pasal 22 1 Samuel. Bahwa dikatakan, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Kubu gunung adalah tempat perlindungan dari serangan musuh. Kalau secara rohani, ini berarti bahwa keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Daud memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Daud mengerti apa itu kehendak Tuhan. Kiranya demikian kita Bapak Ibu. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Akhirnya kita bisa melihat kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Luar biasa Daud ini. Banyak pelajaran di Gua Adulam yang dialami oleh Daud. Dengan berdiam diri bersama dengan Tuhan sambil menantikan kehendaknya, maka pikiran Daud menjadi pikiran yang tidak liar. Dia mulai mendapatkan solusi alternatif atas kesulitan-kesulitan yang dia alami. Dan sebagai seorang pemimpin atas kehidupan orang-orang yang saat itu, 400 orang yang saat itu menderita, Daud luar biasa melakukannya. Sama dengan kita. Saat ini Tuhan izinkan kita berdiam diri. Tuhan izinkan kita menanti kehendaknya. Tuhan izinkan kita memiliki pemikiran-pemikiran positif terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi. Supaya kita tidak menjadi liar untuk mencari solusi di luar Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi liar untuk mencari solusi yang salah karena tidak berasal daripada Tuhan. Kita mencari alternatif penyelesaian masalah, penyelesaian di dalam hal kesulitan-kesulitan dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya dua pelajaran yang dialami Daud di Gua Adulam boleh menjadi kekuatan bagi kita, bagi Bapak Ibu, bahwa pandemi COVID-19 ini bukan tujuan Allah untuk menghancurkan kita. Bukan tujuan Allah untuk membuat kita menjadi orang-orang yang kalah. Tetapi sebaliknya, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ada untuk kita. Dan Tuhan punya tujuan yang lebih indah lagi dengan pandemi ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang selalu mencari kehendak Tuhan, berdiam diri, pikiran-pikiran kita tidak menjadi liar, dan akhirnya kita menemukan solusi di dalam Tuhan. Ya. Jadikan waktu-waktu ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Justru lewat pandemi COVID-19 ini, kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena setiap hari kita bersekutu. Lewat pandemi COVID-19 ini kita menjadi orang-orang yang dekat dan semakin hangat dengan keluarga. Yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah alami. Dengan COVID-19 ini kita menjadi orang-orang yang selalu mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk menemukan solusi, untuk menemukan alternatif jalan keluar bagi kesulitan kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tidak dipungkiri memang selama COVID-19 ini ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan. Seperti Gua Adulam yang gelap, kotor, ya, menakutkan, ya, berbahaya. Tapi percayalah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar lewat kehidupan Daud. Daud berhasil melewati Gua Adulam. Dan kita juga akan berhasil melewati pandemi COVID-19 ini dengan menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Hadapi semuanya dengan baik. Dua ayat firman Tuhan yang saya akan baca untuk Bapak Ibu pada
pagi hari ini mengakhiri firman Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yang kedua, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini kesempatan untuk kita tidak gelisah, tidak khawatir, tidak cemas mengalami penderitaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi ini waktu kita untuk kita boleh mengetahui jati diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita belajar mencari kehendak Tuhan dengan cara berdiam diri. Tinggal tenang, karena di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Di dalam tinggal tenang, engkau menjadi orang-orang yang bisa berdoa. Dan disitulah kekuatan Tuhan akan nyata. Tuhan Yesus memberkati engkau menjadi umat yang lebih daripada pemenang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan jadilah berkat untuk semua orang di tengah pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Markus. Terima kasih Pak Pendeta Markus yang sudah memberkati kami semua. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami syukur terima kasih. Kami sudah bersama-sama mendengar firman-Mu. Dan kiranya firman itu tidak kembali dengan sia-sia, namun firman itu akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Markus Setiawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati terus di dalam segala pelayanannya, keluarganya, dan juga apapun yang dikerjakan ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat GCI Talitakum. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga kami masing-masing, pelayanan kami, dan juga segala pekerjaan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala malapetaka bahaya, jauhkan dari segala penularan virus corona. Kami percaya Tuhan yang melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengar pengumuman. Pengumuman hanya satu pengumuman saja yang saya sampaikan, yaitu kita masih tetap ada ibadah atau firman Tuhan yang disampaikan setiap malam, yaitu berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus sampai pada hari Minggu tanggal 31 Mei. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.